Akhirnya chapter 211 rilis juga men. Seperti biasa banyak sekali kejutan yang terjadi pada chapter kali ini. Setelah diperlihatkannya Tyrannosaurus pada chapter 210 minggu lalu, di chapter kali ini pun karakter tidak terduga kembali muncul, yaitu Akashi Takeomi, yang ternyata beliau merupakan wakil pemimpin Black Dragon generasi pertama men. Dan di video ini juga gue akan banyak membahas hal-hal penting seperti kenapa Draken menjadi lemah, berapa umur Akashi, dan kenapa Black Dragon harus Takemichi bangkitkan untuk melawan ketiga dewa. Oke, gak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Chapter masih diawali dengan terkepungnya Takemichi, Draken, dan Inui oleh Terano dan gengnya Rokuhara Tendai. Seperti yang kita tahu, tujuan Terano mengepung mereka saat ini adalah untuk merekrut Draken. Dan jawabannya seperti yang udah gue duga sebelumnya men. Kalau Draken pasti akan menolak ajakan tersebut. Ya kurang lebih ginilah katanya. Tidak peduli berapa banyak kau bertanya, jawabanku akan selalu sama. Aku tidak akan pernah bergabung dengan Rokuhara Tendai. Di sisi lain Takemichi yang masih terkejut dengan kedatangan Terano pun akhirnya menyadari kalau pria yang sedang berdiri di hadapannya saat ini ternyata memiliki tubuh yang jauh lebih tinggi besar dibandingkan Draken men. Di panel selanjutnya, Draken pun kembali menjelaskan kenapa dia tidak ingin bergabung dengan Rokuhara Tendai. Itu karena dia sekarang sudah pensiun men. Draken juga mengatakan kalau saat ini dia tidak ingin terlibat dengan bisnis apapun yang kalian lakukan katanya. Ya seperti yang kita tahu, satu-satunya orang yang akan Draken ikuti adalah Mikey. Jadi ketika Touman sudah dibubarkan, tidak ada lagi geng yang membuatnya tertarik walaupun geng itu adalah Rokuhara Tendai sekalipun. Gak lama dari kejadian itu, tiba-tiba Terano pun memukul Draken sambil berteriak dalam bahasa Itali Forte katanya. Ya mungkin Forte yang dimaksudkan Terano ini adalah level kekuatan dari pukulannya men. Karena dalam bahasa Itali Forte ini artinya adalah kuat. Ya pukulan yang kuat mungkin maksudnya. Setelah terkena pukulan Terano, secara mengejutkan Draken pun terpental hingga beberapa meter. Bahkan Takemichi pun lagi-lagi terkejut melihat kejadian tersebut men. Dan gak hanya Takemichi, Inupi pun sama terkejutnya setelah melihat Draken terpental cukup jauh. Panel pun berpindah ke scene berikutnya. Terano yang murka kembali berkata kepada Draken, "Aku tidak akan pernah memaafkanmu jika kamu memutuskan untuk pensiun." Lalu kenapa Tokyo Manji Gang disebut sebagai yang terkuat? Panel pun kembali berpindah men. Setelah mendapatkan pukulan dari Terano, Draken pun kembali bangkit lalu meludahkan darah dari mulutnya sambil berkata, "Kamu bajingan," katanya. Dan Terano pun kembali berteriak Forte sambil memukul bagian rusuk Draken. Gara-gara terkena pukulan itu Draken pun seakan melayang. Lalu dengan cepat Terano kembali melayangkan combo dari tangan kanannya tepat ke arah wajahnya sambil berteriak Fortissimo katanya. Atau mungkin bisa juga diartikan sebagai pukulan yang sangat kuat. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Draken terluka cukup parah men. Takemichi yang syok melihat kejadian itu pun tiba-tiba berkata di dalam hatinya, "Kamu bercanda kan? Bukankah ini terlihat tidak adil? Draken sudah pensiun, bahkan dia pun sudah tidak bertarung." Melihat Draken tumbang, Terano pun kembali mengungkapkan perasaannya kepada Draken. Ya kurang lebih ginilah katanya. "Untuk membuat era bagi berandalan, kami berbagi cita-cita yang sama. Jadi aku datang ke Tokyo untuk mengalahkan Tokyo Manji. Jadi apabila kau pensiun sekarang, aku tidak bisa memaafkannya. Yang terkuat akan tetap menjadi yang terkuat, bahkan setelah mereka dimakan dan dibunuh. Ini adalah dunia di mana anjing memakan anjing," katanya. Lalu Terano pun kembali memberikan pilihan. "Bekerja di bawahku atau mati di sini sekarang. Itu adalah pilihan satu-satunya yang kau punyai sekarang." Lalu setelah itu tiba-tiba mata Terano pun dengan tajam menatap ke arah Takemichi. "Hei mantan kapten divisi pertama, ada apa dengan wajah polosmu itu? Seolah-olah kau tidak ada hubungannya dengan ini. Kau adalah yang berikutnya." Ya paniklah si Takemichi melihat sosok monster yang sekarang sudah berdiri di hadapannya.
Untungnya sebelum Takemichi menjadi samsak berjalan, tiba-tiba salah satu anak buah Terano pun terlempar men. Dan tanpa disangka orang yang datang kali ini adalah Akashi Takeomi, yaitu orang nomor 2 di geng Brahman, sekaligus mantan wakil Kapten Black Dragon generasi pertama, dan juga mantan tangan kanannya kakaknya Maeki, yaitu Shinichiro Sano. Terano pun dengan santai menanggapi kedatangan Akashi men. Lalu dia pun akhirnya berkata, "Come on men, jangan merusak kesenanganku," katanya. Perkataan Terano pun dibalas oleh Takeomi, "Jangan pergi dan bertingkah kau seolah pria besar. Kau juga harus memerhatikan orang-orang di sekitarmu." Lalu scene pun berpindah. Pada panel selanjutnya, diperlihatkan para prajurit Brahman pun berdatangan men. Dan keadaan pun menjadi semakin memanas. Ya, seakan-akan perang antara Brahman dan Rokuhara Tendai pun sudah tidak bisa lagi dihentikan. Lalu chapter 211 pun diakhiri dengan saling berhadapannya Terano dan Akashi Takeomi. Oke, seperti biasa kita mulai ke pembahasan men. Hal pertama yang ingin gue bahas kali ini adalah tentang si Draken. Ya jujur agak gimana gitu ngelihat keadaan Draken saat ini. Sosok yang dulu kuat sekarang seakan menjadi begitu rapuh. Ya jujur gue akui si Terano ini emang the beast man. Tapi ngelihat Draken kalah tanpa perlawanan, jujur gue gak terima men. Ya terlalu menyedihkan lah kalau Draken harus berakhir seperti ini. Dan di chapter berikutnya pun gue yakin Draken tetap tidak akan melawan. Karena dengan datangnya Akashi dan Brahman merupakan kesempatan besar bagi mereka untuk meloloskan diri. Ya skor 1-0 lah untuk Terano. Dan gue juga yakin men, pertempuran mereka kali ini bukanlah pertempuran mereka yang terakhir. Hal kedua yang ingin gue bahas yaitu tentang Brahman dan Rokuhara Tendai. Seperti yang kita tahu men, saat ini Maeki adalah petarung terkuat di serial Tokyo Revengers. Nah menariknya, dengan adanya clash antara Brahman versus Rokuhara Tendai ini bisa menjadikan hal tersebut sebagai tolak ukur seberapa kuat kedua geng ini untuk menyaingi Maeki. Dan ini jugalah alasannya kenapa si Terano di buff gila-gilaan men. Ya karena itu tadi, Terano merupakan salah satu karakter yang saat ini diperkirakan setara dengan Maeki. Dan Draken bisa dibilang menjadi tumbal lah untuk memperlihatkan kekuatannya yang sangat forte. Tapi walaupun begitu, kejadian saat ini tidak bisa dijadikan acuan men. Apakah Terano lebih kuat dibandingkan Draken? Karena seperti yang kita tahu, Draken saat ini tidak melawan. Jadi kita lihat aja nanti rematch antara Draken versus Tyrannosaurus. Sedangkan Akashi Takeomi sudah tidak usah diragukan lagi kemampuannya. Ya jujur men, gue kaget banget dengan diinformasikannya Akashi Takeomi sebagai wakil pemimpin generasi pertama Black Dragon. Karena seperti yang kita tahu, Black Dragon generasi pertama merupakan geng terkuat di seluruh Kanto pada masa kejayaannya dulu. Jadi kemampuannya pun sudah tidak usah diragukan lagi men. Ya gue yakin si Akashi ini tipikal berandalan yang lebih dominan menggunakan kecerdasannya. Tapi walaupun begitu, gue yakin kemampuan bertarungnya pun bisa dikategorikan sebagai petarung tingkat atas men. Nah ini yang menariknya men. Jika si Akashi ini adalah wakil pemimpin pertama Black Dragon, maka umurnya sudah tergolong tidak muda lagi. Karena seperti yang kita tahu, Maeki dan kakaknya Shinichiro Sano mempunyai perbedaan umur 10 tahun. Dan gue yakin umur Akashi dan Shinichiro Sano tidak berbeda jauh lah, atau mungkin saja sama. Sedangkan Maeki ini lahir tanggal 20 Agustus tahun 1990. Dan kejadian saat ini berada di bulan Juni tahun 2008. Yang berarti saat ini Maeki sudah berumur 17 tahun men. Lalu berkaca dari umurnya Maeki, si Akashi ini gue perkirakan umurnya 27 tahunan lah. Ya bisa dibilang cukup kolot lah untuk masuk ke dalam perselisihan geng yang beranggotakan remaja belasan tahun. Tapi walaupun bisa dibilang umurnya sudah tidak muda lagi, tapi gue yakin kemampuannya sebagai veteran tidak boleh diremehkan. Dan secara logika, dengan munculnya Takeomi maka pasukan Black Dragon sebelumnya pun akan bergabung dengan Brahman. Tapi jujur men, hal tersebut tidak menghilangkan keyakinan gue tentang dibangkitkannya kembali Black Dragon. Malah dengan diperlihatkannya Akashi sebagai mantan pemimpin Black Dragon pertama, gue menjadi semakin yakin men kalau Takemichi akan membangkitkan kembali geng tersebut. Karena seperti yang kita tahu men,
Sosok Takemichi ini mirip sekali dengan Shinichiro Sano. Hanya saja saat ini Akashi belum menyadarinya. Ya gue yakin Akashi dan Shinichiro Sano memiliki ikatan yang kuat men. Jadi konflik pun akan menjadi semakin menarik apabila nanti Akashi akan melawan geng yang dibentuknya dulu bersama Shinichiro. Terlebih lagi geng tersebut dipimpin oleh Takemichi. Black Dragon juga tidak hanya terkoneksi dengan Akashi dan Takemichi saja. Bahkan Draken, Inui, Maeki, Taiju, Kazutora, Koko, Izana, bahkan Touman sekalipun sangat berkaitan erat dengan Black Dragon. Karena seperti yang kita tahu, Touman ini dibentuk oleh Maeki dan kawan-kawan untuk melawan Black Dragon. Jadi kebayanglah bagaimana emosionalnya mereka apabila Black Dragon kembali dibangkitkan dan kembali menjadi geng terbaik di seluruh Jepang. Dan hampir seluruh konflik yang ada di Tokyo Revengers ini sangat berkaitan erat dengan Shinichiro Sano. Dan seperti yang kita tahu men, Shinichiro Sano adalah ketua geng Black Dragon pertama. Jadi kemungkinannya sangat besar lah bagi Black Dragon untuk kembali dibangkitkan. Tapi ya jangan dianggap terlalu serius men. Ini hanya sekedar teori gue aja sih. Ya bisa benar dan bisa juga salah. Kita lihat aja nanti. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang menyukai pembahasan gue kali ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.